Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, perkenalkan saya Rini Liliana, NIM 86 sebagai narator. Saya Nifatul Ayuni, NIM 91 sebagai pemeran. Saya Zalina Nur Aisyah, NIM 108 sebagai kameramen. Saya Filipus Sulaiman sebagai kakak radio. Saya Heru Dimasya, NIM 57 sebagai Iho. Saya Markan Sabil, NIM 70 sebagai guru. Saya Tafir Hafiz, NIM 68 sebagai teman tani. Selamat menyaksikan. Di dalam kasus ini kami analisis menggunakan teori belajar sosial menurut Bandura, yang dimana menurut Bandura manusia belajar dengan mengamati dan meniru model. Ada 4 proses utama dalam observasi learning. Yang pertama memperhatikan model, yang kedua menyimpan informasi, yang ketiga menirukan, yang keempat termotivasi mengulang. Wah, Seru banget ya Kak, ternyata boleh pukul-pukul gitu. kena. Aduh, kamu kok gitu? Loh, aku lihat di game kakakku juga lucu, kan ada lari-lari sambil pukul. Ya jangan begitu, sakit tahu. Aku laporin ke guru nih. Apa? Udah, tunggu. Ya nih, tadi itu punya aku dulu. Kenapa nanti mukulin aku? Yang di game kakakku. Kenapa dicontoh? Harusnya ya ini jangan dicontoh. Apalagi ke teman sendiri itu harus baik ya. Kasih mama ibu, Udah, nggak usah dicontoh ya, nggak usah ekspor. Udah, maaf kalian. Telepon dulu. Ayo lagi, cepat minta maaf kakak. Itu ya. Jangan begitu lagi ya. Baik, melihat kasus yang dialami oleh Rani sendiri, Rani menunjukkan sikap agresif ke teman-teman sekolahnya karena ia meniru apa yang ia lihat. Seperti yang ada pada video ilustrasi sebelumnya, memang Rani memiliki kebiasaan tidak baik di lingkungan keluarganya, yaitu suka menonton atau melihat kakaknya bermain video game yang bertajuk kekerasan. Sehingga kebiasaan jelek di rumahnya itu terbawa ke lingkungan sekolahnya. Tetapi memang di usia 9 tahun, di usia Rani sendiri, Rani memang masih kesulitan membedakan mana yang baik dan mana yang benar, dan membedakan mana yang hanya boleh dilakukan di dunia game dan mana yang tidak boleh dilakukan di dunia nyata. Tetapi kita juga tidak bisa menyalahkan sepenuhnya ke Rani sendiri, melainkan harus melihat dari beberapa faktor lainnya seperti faktor lingkungan keluarganya. Lingkungan keluarganya juga terlihat belum maksimal dalam memberikan pendampingan, pengawasan, dan edukasi kepada Rani sendiri, sehingga Rani merasa atau menganggap perilaku yang ia lakukan tersebut masih normal saja, seperti menormalisasikan apa yang ia lakukan. Lanjut, interpretasi hubungan kasus Rani dengan teorinya. Pertama ada attention. Rani fokus melihat kakaknya bermain video game yang bertajuk kekerasan tersebut. Lalu kedua ada retention. Ia mengingat adegan pukul-pukulan yang terjadi pada game tersebut. Ketiga ada reproduction. Ia mempraktikkan apa yang ia ingat ke teman-teman sekolahnya. Keempat ada motivation. Tidak ada konsekuensi yang diberikan ketika ia melakukan hal tersebut. Jadi sehingga ia merasa apa yang ia lakukan itu benar dan masih wajar.
Sebaiknya sebagai orang tua wajib mendampingi anak saat menonton maupun bermain game. Sebagai guru, kita harus memberikan pembinaan dan aturan yang jelas. Sebagai kakak, kita harus memberikan contoh game yang lebih baik. Teman bisa mengingatkan bahwa kekerasan itu menyakiti. Nah, jadi anak itu harus diarahkan untuk membedakan game dan anak kenyataan.